slide yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari peserta. Disclaimer dulu nih Mbak Kiki kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Disclaimer-nya kenapa? Karena penyelenggaraan katalog elektronik yang diatur di Keputusan Kepala LKPP nomor 177 tahun 2024 ini, KEPKA ini juga diterbitkan beriringan dengan KEPKA nomor 179 tahun 2024, di mana di KEPKA nomor 179 tersebut diatur tentang apa namanya ya, katalog elektronik versi 6. Jadi sampai nanti masa piloting itu selesai dilakukan, untuk sementara memang katalog versi 6 ini baru bisa MVP digunakan oleh KL Pemda yang ditunjuk sebagai Pemda dari yang mungkin kebetulan tidak ditunjuk instansinya ya sebagai instansi piloting, belum bisa menggunakan secara production dari versi 6 ini. Tapi kalau apa namanya, kalau ingin melihat gitu ya platformnya seperti apa, itu sudah bisa dilakukan. Tapi memang belum bisa bertransaksi gitu ya, karena memang eh, strategi implementasi dari versi 6 ini, Mbak Cici dan Bapak Ibu sekalian, kita ingin coba dulu lakukan di beberapa KL dan Pemda, lebih smooth ya, karena eh, kita sama-sama paham ketika aplikasi baru, pasti di sana-sini masih perlu ada yang namanya perbaikan. Jadi itu kenapa di awal sebelum saya sekalian, supaya kita sama-sama memahami konteksnya ya. Dan yang kedua juga yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa dengan diterbitkannya KEPKA nomor 177 tahun 2024 ini, beserta juga KEPKA nomor 179 tadi ya, tahun 2024, itu bukan berarti katalog versi 5 itu tidak bisa digunakan ya. Justru bahkan nanti ada yang namanya masa transisi di mana kedua versi ini masih bisa digunakan Bapak Ibu sekalian. Karena tadi ya di awal versi 6 ini kita memang masih eh, apa namanya, menerapkan yang namanya proses piloting terlebih dahulu. Sehingga supaya Bapak Ibu di kementerian lembaga pemerintah daerah yang lain tetap bisa melaksanakan proses e-purchasing melalui katalog elektronik, maka katalog elektronik versi 6 aplikasinya itu masih bisa digunakan. Jadi kalau nanti ada yang mungkin mendengar ada informasi gitu ya, bahwa dengan di namanya di launching ini gunakan lagi, itu kami sampaikan di sini itu informasi yang tidak tepat ya. Jadi yang benar adalah katalog elektronik versi 6 digunakan untuk terbatas ya KL Pemda piloting, tapi versi 5 tetap masih bisa digunakan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan e-processing. Jadi itu sekaligus untuk mengkonfirmasi ya Mbak Kiki, karena ada beberapa yang bilang versi 5 nggak digunakan lagi gitu ya. Padahal faktanya masih bisa digunakan sampai hari ini. Pertama, mungkin kami coba share dulu terkait seperti apa sih ya transformasi yang terjadi dari versi 5 ke versi 6 ya. Secara umum, Bapak Ibu sekalian, para peserta COP yang saya hormati, di versi saat ini itu berarti versi 5, atribut, kemudian jenis produk gitu ya, kemudian termasuk di dalamnya nama-nama pada etalase produk itu memang relatif tidak standar gitu ya. Ini bukan karena kesalahan dari para pengelola ya, tapi karena pada saat kita membangun versi
hukum ya bahwa saat itu memang kita mendorong gitu ya seluruh KL, Pemda itu untuk ikut berkontribusi membangun etalase produk di masing-masing pengelolaan ya. Kalau kita tahu kan ada yang namanya katalog elektronik nasional, ada katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal. Sehingga memang dalam perjalanannya setelah kita lihat gitu ya, kita perhatikan banyak atribut spesifikasi yang tidak terstandar gitu ya. Jadi tidak standar. Nah, ini problemnya apa ketika Bapak Ibu nanti sebagai user gitu ya, baik sebagai PPK atau sebagai PP atau sebagai apa namanya pengelola secara umum ya yang ingin melihat produk-produk yang ada di etalase katalog pada versi yang sebelumnya, kadang-kadang memang jadi lebih sulit gitu ya mencari produk gitu ya. Jadi tidak otomatis bisa muncul begitu tidak standar gitu ya. Sehingga Pak Ari, produk suaranya tertentu. agak terputus tadi ya. Ya, Halo Mbak Cici. ya, sudah. Silakan, Pak. Sekarang udah jalan Mbak? Ya, sudah, Pak. Sudah. Baik, saya lanjutkan. Tadi sampai sini ya, masih sampai slide ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, di saat ini saya ulangi kembali mungkin ya, poin besar yang apa namanya yang kita menjadi tantangan bagi pengguna saat ini adalah spesifikasi produk itu tidak standar ya. Sehingga proses discovery produk itu menjadi ya bisa dibilang kurang cepat lah ya, atau kurang nyaman gitu ya. Atau kalau bahasa yang lebih umumnya kurang user friendly gitu. Itu yang pertama. Kemudian karena tadi masing-masing pengelola itu ya kami tidak bilang itu sebuah kesalahan ya karena eh, apa namanya menayangkan produk di etalase masing-masing. Sehingga ada juga apa kendala yang dihadapi itu pada saat kita mau identifikasi produk yang sejenis itu juga kadang-kadang datanya sulit untuk diambil gitu ya karena benar-benar retake gitu ya. Sehingga misalnya komputer itu ada personel komputer gitu ya, atau PC atau PC all in one dan lain-lain gitu. Benar-benar pretext sehingga pada saat uh, melakukan proses identifikasi itu memang jadi lebih menantang. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, pada saat kita melakukan monitoring produk-produk baik dari sisi harga atau substitusi produknya juga menjadi lebih sulit gitu ya. Itu di katalog saat ini. Nah, di versi 6 yang kita lakukan adalah kita membuat leveling kategori gitu ya. Ada 3 level yang kita buat dan pada saat nanti pelaksanaannya benar-benar yang namanya atribut gitu ya, Bapak Ibu, baik berupa atribut kategori dan koleksi itu dibuat secara terpusat gitu ya oleh tim kategori manajemen dari LKPP dan GTP Telkom. Tujuannya adalah yang pertama tadi ya, lebih mudah dalam membuat etalase itu menjadi lebih standar gitu. Sehingga pada saat nanti proses pencarian produk itu juga menjadi lebih mudah gitu ya, lebih user friendly. Jadi selain user interface-nya juga diubah, nanti mudah-mudahan yang diharapkan user experience dari Bapak Ibu sekalian juga menjadi lebih nyaman gitu ya, perjalanan mencari produk dan lain-lainnya. Nah, kemudian ini juga diharapkan berpengaruh juga terhadap proses identifikasi produk sejenis. Karena kategorinya sudah sama semua, jadi pada saat kita ingin melakukan proses identifikasi juga menjadi lebih mudah.
Dan terakhir diharapkan pada saat monitoring atau melakukan proses patroli ya yang kita lakukan hari ini itu jadi lebih sistematis ya karena apa namanya etalase produknya sudah seragam gitu. Begitu kita akan menganalisis suatu data atau suatu jenis produk, maka prosesnya menjadi lebih mudah. Nah, kemudian dari user interface-nya sendiri ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau hari ini mungkin ya tadi yang kami sampaikan ya, discovery produk itu agak cukup menantang ya, di versi 5 gitu ya. Kalau Bapak Ibu misalnya ingin mencari laptop tadi ya, itu ada beberapa layer yang harus dilakukan gitu ya, sampai Bapak Ibu bisa menemukan produk-produk laptop yang sudah tayang di katalog elektronik versi 5. Nah, di versi 6, proses pencarian produk itu dibuat menjadi lebih simpel gitu ya. Jadi kalau kita ketikkan misalnya laptop, ya semua produk atau etalase produk yang menayangkan laptop itu akan muncul gitu ya. Baik dari misalnya nanti ada apa namanya koleksi daerah. Nanti silakan ya Mbak Gigi kalau Bapak Ibu ada yang ingin coba gitu nanti bisa ke apa namanya ke alamat URL-nya. Nanti saya coba ketikkan di ini ya. Sebentar. Katalog.inaproc versi apa namanya versi eh, production-nya. Jadi sebentar saya ketik. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ingin sambil searching-searching ya. Nah, jadi harapannya dengan apa namanya versi 6 ini ya tadi ya basisnya benar-benar kebutuhan dari user ya dalam hal ini. Kalau sebelumnya mungkin kan basisnya lebih ke probis ya, probis dari katalog elektronik itu sendiri sehingga memang untuk beberapa user menjadi kurang friendly gitu ya, kurang kurang simple gitu ya dalam proses penggunaannya. Nah, termasuk discovery-nya tadi ya, lebih mudah mencari produk sesuai dengan kebutuhan. Nanti ada filter yang bisa lebih responsif, termasuk dalam konteks hari ini ya, afirmasi kita terhadap peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro kecil koperasi. Jadi nanti searching itu memang pada dasarnya proses yang nanti akan diprioritaskan muncul di halaman-halaman awal itu adalah produk-produk atau apa namanya barang-barang yang memang sudah ada TKDN-nya. Ketika memang barang itu memang sudah punya TKDN. Produk-produk dengan kriteria penyedia usaha mikro kecil dan koperasi. Jadi mudah-mudahan ini jadi lebih memudahkan ya usaha kita untuk melaksanakan afirmasi yang memang terus digaungkan secara nasional ya terkait P3DN dan pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil koperasi. Kemudian termasuk di dalamnya informasi ya. Hari ini informasi itu memang sudah muncul ya di versi 5 gitu. Tapi mungkin ya tadi ya secara apa user experience-nya mungkin masih belum nyaman gitu ya. Kita tuh harus ada beberapa langkah gitu ya. Ini kan ada spesifikasi, ada lampiran, itu kita klik lagi, ada beberapa kali klik gitu ya. Nah, di versi 6 Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ya begitu klik produk, semua itu akan ter apa ya tertayangkan gitu ya di dalam satu laman saja gitu. Tidak harus klik-klik
lagi. Nah, harapannya ini akan jadi lebih memudahkan proses pencarian dan mendapatkan informasi dari produk-produk atau barang-barang yang Bapak Ibu rencananya akan melakukan proses purchasing di situ. Nah, kemudian yang juga ditambahkan dalam versi 6 ini adalah kalau dulu yang namanya proses negosiasi itu memang ada recordnya ya, ada historicalnya ya, secara aplikasi. Tapi mungkin apa ya, ruang-ruang untuk apa namanya, informasinya agak sedikit terbatas gitu ya, dibandingkan yang versi 6 yang hari ini. Di versi 6 itu apa namanya, data-data dan informasi dari proses negosiasi itu menjadi lebih lengkap gitu ya, lebih jelas gitu, sehingga pada saat baik nanti Bapak Ibu ingin tracing gitu, ingin menelusuri kembali, atau kalaupun misalnya nanti gitu ya, APBN APBD kan memang subject to be audit ya Bapak Ibu. Jadi memudahkan juga nanti teman-teman dari apa namanya, pemeriksa gitu ya, yang sedang melakukan proses audit di tempat Bapak Ibu untuk melihat kembali gitu ya, seperti apa sih proses negosiasinya pada saat itu dilakukan, dan intinya secara sistem juga lebih mudah gitu ya melakukan monitoring. Nah, kemudian termasuk di proses tahapan pengiriman dan pembayaran ya. Hari ini kan memang pembayaran itu belum menjadi satu di dalam aplikasi ya Bapak Ibu di versi 5. Seakan-akan jadi kita itu berhenti gitu ya. Begitu kita deal di harga tertentu dengan penyedia yang ada di katalog, maka seakan-akan prosesnya itu dilakukan di luar sistem gitu ya. Karena memang hari ini ekosistem pembayarannya belum end to end di dalam aplikasi. Nah, di versi 6 mudah-mudahan itu sistem pembayaran itu bisa menjadi sesuatu yang apa namanya ya, terangkum di dalam aplikasi, sehingga Bapak Ibu bisa monitoring sekaligus bisa melihat sampai di mana nanti posisi proses pembayarannya. Nah, jadi kalau dilihat di sini, mulai nanti ada SP2 diterbitkan gitu ya, SPM-nya ditandatangani, sampai nanti SPP-nya diterbitkan oleh PPSPM. Nah, harapannya ini menjadi apa ya, pertama lebih mudah termonitoring, kedua lebih cepat prosesnya ya. Jadi salah satu kendala ya Bapak Ibu hari ini yang sering disampaikan oleh terutama teman-teman dari pelaku usaha mikro kecil dan koperasi adalah proses pembayaran pemerintah yang memang membutuhkan waktu gitu ya. Sehingga teman-teman UMKK ini kadang-kadang ragu-ragu gitu ya, karena memang turnover dari modalnya kan memang cepat gitu ya kalau di UMKK itu, sehingga kadang-kadang itu menjadi satu kendala ketika ingin bergabung dengan apa namanya, pengadaan barang jasa pemerintah secara umum. Nah, harapannya di versi 6 ini problem itu sudah bisa diselesaikan, sehingga walaupun mungkin belum 100% sama dengan praktek yang dilakukan e-marketplace hari ini, tapi paling tidak lebih cepat gitu ya dari proses yang dilakukan di aplikasi yang ada saat ini di versi 5 ya. Nah, selanjutnya ini yang tadi kami sampaikan ya Bapak Ibu, perlu dipahami bahwa Kepka 122 tahun 2022 yang menjadi regulasi ya proses bisnis versi hari ini itu masih berlaku ya. Jadi ada masa transisi, walaupun Kepka 177 tahun 2024 itu sudah diterbitkan gitu. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, selain ruang lingkup penyelenggaraan atau penerapannya juga masih terbatas kepada KL Pemda yang ditunjuk sebagai piloting, dari sisi apa namanya, fitur-fiturnya juga belum 100% production semua ya. Jadi misalnya fitur minicom gitu ya, itu di versi 6 masih dibangun. Sedangkan di apa namanya versi 5 itu sudah bisa digunakan.
Jadi CPK 122 sekali lagi Bapak Ibu sekalian itu masih berlaku sampai nanti ada regulasi yang menyatakan CPK tersebut tidak berlaku lagi. Nah, kemudian yang juga baru di katalog versi 6 ini adalah konsep pengelolaan katalog elektroniknya. Kita akan lihat ya seperti apa Bapak Ibu. Nah, ke depannya Bapak Ibu yang paling membedakan dari Probis di versi 5 dengan versi 6 adalah eh, ada beberapa fungsi yang tidak lagi dilakukan oleh pengelola. Saya bilang beberapa fungsi ya, artinya tidak semuanya gitu ya. Jadi khusus untuk teman-teman dari pemerintah daerah, nanti fungsi penayangan produknya tidak bisa lagi dilakukan gitu ya. Tapi tetap koleksi produknya atau kalau istilah kita kemarin di versi 5 itu etalase produknya tetap akan ada gitu ya. Jadi itu tidak akan hilang gitu. Jadi kalau kita ingin melihat misalnya di Pemda tertentu gitu pelaku usaha siapa apa aja yang sudah eksis di katalog itu masih tetap bisa dilakukan. Berapa transaksinya itu juga tetap masih bisa dilakukan. Yang tidak bisa dilakukan hanya fungsi penayangan produk. Kenapa ini dilakukan, Bapak Ibu sekalian? Ya, kembali lagi ke tadi ya, yang di awal kami paparkan, untuk membuat standarisasi dari atribut dari produk itu sendiri. Sehingga nanti harapannya bisa tadi ya, proses pencarian itu menjadi lebih mudah karena datanya sudah standar. Nah, di level nasional sendiri, nanti ada yang namanya katalog elektronik nasional ya, itu masih sama pengelolanya nanti LKPP dan MIP. MIP ini adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan Perpres 17 ya, Bapak Ibu tahun 2003 yang isinya ya LKPP dan Telkom. Nah, nanti ada yang namanya pengelolaan kategori produk, di situ hampir sama sebenarnya dengan versi 5 ya. Ada pengusulan kategori produk, yang membedakan nanti ada yang namanya proses kurasi ya. Nah, ini juga yang saya kira penting ya Mbak Kiki ya. Hari ini kan produk itu bisa dalam tanda kutip otomatis tayang tanpa ada kurasi terlebih dahulu gitu. Nah, setelah berjalan beberapa waktu Probis di KPK 122 ini kita berdasarkan beberapa analisis dan evaluasi ya Bapak Ibu sekalian, ternyata memang tidak semua gitu yang bisa otomatis tayang gitu ya. Karena tim monitoring itu menemukan beberapa penyedia itu memang jadinya tidak bertanggung jawab ya karena kemudahan tersebut gitu. Sehingga nanti ada mekanisme kurasi. Walaupun nanti Bapak Ibu tidak semua produk itu dilakukan kurasi ya. Artinya proses tayang otomatis itu masih bisa terjadi untuk beberapa produk. Nanti akan kami jelaskan ya seperti apa ya proses pencantuman yang membutuhkan kurasi atau tidak membutuhkan kurasi. Termasuk di dalamnya yang ini sudah dilakukan sebenarnya di versi 5 yaitu kurasi label. Label ini kan ada yang label official vendor, ada verified vendor dan lain-lain. Kemudian termasuk yang juga kita lakukan di versi 6 yang baru ini adalah yang namanya penyediaan master produk. Apa itu maksudnya nanti di slide berikutnya ya, saya jelaskan lebih detail. Nah, kemudian ada yang namanya pusat katalog elektronik. Ini juga di pusat. Gitu ya. Nah, pusat katalog elektronik inilah yang nanti akan mengelola katalog elektronik lokal, katalog elektronik nasional, dan katalog elektronik sektoral. Supaya standarisasi dari etalase produk, atribut produk itu bisa tercapai di versi 6 ini. Termasuk di dalamnya ketika ada permasalahan gitu ya, atau ada hal-hal yang perlu dibantu gitu,
si pusat katalog elektronik ini juga melakukan proses pembinaan dan dukungan ke seluruh pengelola katalog elektronik, baik di nasional, lokal maupun di sektor. Nah, kemudian di sektoral sendiri, Bapak Ibu, itu hampir sama dengan katalog elektronik nasional. Ada yang namanya proses pengelolaan kategori produk. Mulai dari usul kategori produk, kemudian kurasi ya, penayangan produk, kurasi label, dan juga termasuk penyediaan master produk untuk kategori khusus tertentu. Nah, bedanya dengan versi 5, sektoral di sini akan hanya terbatas pada kementerian atau lembaga tertentu yang memang secara TUSI punya proses pengadaan yang spesifik gitu ya. Misalnya Kementerian Kesehatan gitu ya, ada produk obat dan alat kesehatan gitu. Nah, itu memang ada ketentuan-ketentuan khusus yang memang diatur ya dalam konteks peredaran dan lain-lain ya terhadap produk-produk yang dikelola oleh kementerian tersebut. Ada juga misalnya Kementerian PUPR ya, itu clear ya, jelas karena memang jenis pengadaannya spesifik dan khusus gitu. Kemudian ada juga misalnya katalog elektronik pertanian gitu ya dan lain-lain. Nah, khusus untuk katalog elektronik sektoral nanti bisa jadi tidak semua KL ya punya katalog elektronik sektoral sebagaimana hari ini gitu. Karena hari ini memang setelah kita evaluasi ada beberapa KL yang bisa jadi mungkin tidak terlalu spesifik gitu produknya ya. Jadi masih sifatnya bisa menggunakan katalog di level nasional ataupun di katalog elektronik lokal. Nah, itu Bapak Ibu yang membedakan antara skema pengelolaan di versi 5 dan di versi 6. Nah, kemudian pelaku pengelolaannya sendiri Bapak Ibu. Kalau di level nasional itu masih sama, selain tadi ada tambahan yang namanya pusat katalog elektronik ya, yang menjadi inti dari proses penyelenggaraan katalog elektronik secara nasional. Kemudian di sektoral juga sebenarnya hampir sama, yang membedakan tadi ya, hanya terbatas pada KL tertentu. Dan di daerah masih sama persis gitu ya. Misalnya koleksi-koleksi tertentu di daerah. Nah, sebelum itu ditetapkan nanti ada yang namanya kurator koleksi produk. Supaya apa? Supaya nanti tetap saja etalase yang akan dimunculkan itu menjadi standar tadi ya, sehingga pada saat proses pencarian produknya menjadi lebih mudah. Nah, ini kewenangannya Bapak Ibu. Secara umum tadi kan untuk di teman-teman di pengelola daerah memang kewenangan penayangannya yang jadi dibatasi ya pada kutip. Tapi secara umum sebenarnya hampir sama ya. Masih tetap ada proses inisiasi gitu ya. Proses usulan untuk memunculkan produk tertentu dan lain-lain. Tapi hanya saja tadi ya, karena proses pencantuman itu sudah dibatasi, nanti proses pencantuman itu akan dilakukan di level pengelola katalog elektronik pusat tadi ya. Nah, di pusat sendiri nanti ada yang namanya kepala LKPP tentu sebagai pembina, kemudian Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital mempunyai tugas penetapan penambahan kategori untuk produk tertentu. Kemudian MIP itu sendiri, karena secara sistem nanti ini menjadi tulang punggungnya ya, yang melakukan proses pengelolaan. Kemudian ada Direktur Pasar Digital Pengadaan, mulai dari menetapkan dokumen penelahan sampai nanti ada melakukan proses pendampingan. Nah, yang mungkin baru ini ada yang namanya nanti kurator master product. Maksudnya apa? Kurator master product ini adalah nanti fungsinya adalah melakukan kurasi
untuk pemilik master produk penyedia. Nah, nanti master produk penyedia seperti apa kita akan lihat di slide berikutnya. Termasuk di dalamnya yang juga mungkin baru di versi 6 ini adalah hadirnya nanti manajer kategori produk. Nah, manajer kategori produk ini mungkin kalau dulu tuh mirip pengelola yang melakukan proses penelahan produk ya Bapak Ibu. Sebenarnya secara fungsi mungkin tidak baru gitu ya, tapi perannya saja yang kita highlight lebih lebih ini ya, lebih jelas gitu ya, bahwa nanti untuk mencantumkan suatu produk baik di nasional, sektoral ataupun daerah gitu ya, itu ada yang namanya manajer kategori produk. Dia ini yang nanti akan menyusun, mengumumkan dan membuat kategori dari produk. Nah, kemudian di Direktorat Pasar Digital Pengadaan sendiri nanti ada proses yang namanya kurasi tadi ya, kurasi. Nah, nanti ada yang namanya kurator produk. Kalau Bapak Ibu baca di KPK 177 itu ada istilah kurator produk, kurator penayangan produk. Ini dilakukan di level MIP. Tentu nanti yang punya kewenangan dalam menyetujui master produk kategori khusus itu adalah di Direktorat Pasar Digital Pengadaan. Nah, untuk di sektoralnya sendiri, Bapak Ibu, tadi kan slide sebelumnya itu di nasional. Itu secara proses sebenarnya masih ada yang sama ya dengan versi 5. Kalau kita lihat di sini, kalau di sektoral misalnya ya ada fungsi mengusulkan pembuatan kategori produk. Itu kan mirip seperti yang dilakukan di versi 5. Penambahannya hanya ada yang menetapkan master produk kategori khusus gitu ya. Nah, kemudian dan juga menetapkan kurator koleksi produk. Itu dua yang bertambah di versi 6. Nah, nanti si kurator koleksi produk inilah yang nanti melakukan koleksi dari produknya, termasuk juga melaporkan hasil koreksi ke pejabat tinggi pertama. Nah, untuk KL tertentu yang tadi sudah kami jelaskan ya, misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, dan ada beberapa KL yang lain, itu nanti ada yang namanya kurator penayangan. Nah, jadi memang ditunjuk gitu ya, nanti mulai dari melakukan kurasi penayangan produk, kurasi pemberian label, dan juga nanti harus melaporkan hasil kurasinya ke pejabat tinggi pratama di KL tertentu tersebut. Nah, untuk lokalnya Bapak Ibu, fungsi mengusulkan pembuatan kategori produk itu masih ada gitu ya. Jadi walaupun fungsi penayangan produknya jadi tidak bisa dilakukan, tapi ketika ada kebutuhan tertentu dari pemerintah daerah misalnya terhadap produk tertentu, itu masih dimungkinkan mengusulkan pembuatan kategori produk. Dan bisa juga hanya berupa koleksi produk. Nanti akan kelihatan di belakang ya Bapak Ibu, apa sih bedanya koleksi dan etalase gitu. Jadi kalau koleksi produk itu Bapak Ibu itu tidak membuat etalase baru, tapi hanya menampilkan koleksi produk-produk tertentu. Kalau etalase itu kan memunculkan etalase produk yang baru. Nah, termasuk di dalamnya nanti dalam rangka tadi ya, kurator koleksi produk, teman-teman di daerah, pengelola katalog lokal itu juga menunjuk yang namanya kurator koleksi produk. Supaya apa? Supaya tadi seragam ya. Nanti kurator koleksi produknya inilah yang akan menetapkan kira-kira koleksi produk yang seperti apa yang ingin ditampilkan di tampilan katalog elektronik lokalnya. Bisa berbeda daerah yang satu dengan yang lain. Dan juga tetap harus melaporkan hasil kurasi ke pejabat tinggi pratama di daerah masing-masing. Nah, itu bicara tentang pelaku pengelolaan ya, Bapak Ibu, baik secara nasional, sektoral, dan lokal.
Nah, kita sekarang bicara ke proses bisnis pencantumannya, ya Bapak Ibu. Eh, Secara umum, hanya mungkin satu ini yang berbeda gitu ya dengan versi 5 gitu ya. Karena kalau di versi 5 kan sebenarnya yang namanya penelaahan itu sudah dilakukan ya. Pembuatan kategori juga itu dilakukan ya. Penayangan juga dilakukan, pembaruan juga dilakukan. Bedanya di versi 6 ini ada yang namanya istilah koleksi produk. Tadi ya, koleksi produk itu adalah bukan menambah produk baru, tapi hanya menampilkan produk-produk yang sudah ada di katalog elektronik dengan kriteria tertentu. Maksudnya seperti itu. Nah, kita mulai dengan penelaahan ya, Bapak Ibu. Penelaahan ini sama ya, seperti yang di versi 5 ya. Ada cerita tentang latar belakang. Latar belakang ini bisa macam-macam ya. Bisa amanat dari peraturan perundang-undangan, atau inisiatif dari pengelola katalog, atau usulan dari teman-teman pelaku usaha, atau memang tadi ada kebutuhan sehingga dibutuhkan kategori produk tertentu, termasuk di dalamnya nanti eh, ada kebutuhan dari BUMN dan BUMD ya. Mungkin ini juga yang lebih ketara ya dimunculkan di versi 6 ini. Kemudian yang berikutnya persyaratan gitu ya. Persyaratan ini kualifikasi ya dari pelaku usaha. Mulai dari syarat dan ketentuan, kebijakan privasi, izin usaha, perpajakan, akte pendirian dan lain-lain. Termasuk di dalamnya terkait daftar hitam. Baru kemudian profil dari kategori produknya sendiri. Nah, ada 3 level tadi ya, kategori produk tingkat 1, kategori produk tingkat 2, dan kategori produk tingkat 3. Ada yang namanya kategori produk umum, ada yang namanya kategori produk khusus. Termasuk di dalamnya nanti terkait KPLI-nya. Kemudian baru nanti ada informasi juga terkait harga zonasi. Harga zonasi ini artinya harga wilayah. Kemudian informasi-informasi lain yang dirasa penting untuk ditampilkan. Nah, poin 4, kurasi penayangan. Nah, nanti di sini akan ditetapkan Bapak Ibu, apakah khusus untuk etalase produk yang akan diterbitkan ini butuh kurasi atau tidak. Tentu pada level yang paling rendah ya, pada level 3 ya. Misalnya seperti ini. Kalau etalase produknya ini setelah dilakukan market sounding, penyediaannya banyak yang sudah punya sertifikat TKDN, maka nanti proses penayangannya akan ditetapkan butuh kurasi sertifikat TKDN. Misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya belum ada kriteria seperti itu, bisa saja nanti proses penayangannya dilakukan tanpa proses kurasi. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Adalah ketentuan lainnya. Ketentuan lainnya ini bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan yang akan dikelola dalam proses pencantuman produknya. Nah, kemudian yang kedua, pembuatan kategori produk sendiri. Nah, ini yang membedakan nanti Bapak Ibu dengan versi 5. Kalau hari ini kan pengelola itu langsung ya melakukan proses penelahan kategori produk. Nah, hari ini nanti yang melakukan penelahan kategori produk itu adalah yang namanya manajer kategori produk. Adanya nanti di pengelola katalog elektronik pusat ya. Yang tadi saya sudah sampaikan di depan.
official product atau official vendor atau verified product. Nah, itu cabang yang pertama ya. Kemudian cabang yang kedua dari master produk penyedia adalah master produk penyedia yang dikelola oleh publik. Publik ini terbagi lagi menjadi dua, ada yang official vendor, ada yang non-official vendor. Nanti masing-masing dibagi lagi ya menjadi dua. Apakah proses penayangannya butuh kurasi atau proses penayangannya masuk dalam kategori non-kurasi. Makanya jadi 16 itu karena ini ya Bapak Ibu, karena ada beberapa opsional ini ya, opsional proses pencantuman ini. Jadi kelihatannya jadi banyak gitu. Padahal sebenarnya mungkin secara umum hanya dua kategori besarnya. Kemudian yang non-official vendor juga sama, nanti akan kita tetapkan apakah ini butuh kurasi atau non-kurasi. Nah, kemudian sampai nanti itu produk tayang. Nah, kemudian untuk kategori umum yang kedua adalah non-master produk penyedia. Ini sama persis sebagaimana hari ini proses bisnis dilakukan ya. Jadi penyedia itu directly langsung bisa input produknya. Nah, bedanya nanti tetap tadi ada tahapan di mana nanti master kategori produk tadi ya akan menetapkan ini bisa langsung tayang atau tidak tayang. Untuk kurasi dulu maksudnya ya. Nah, jadi nanti ada yang namanya kurasi, ada non kurasi. Nah, itu kategori umum. Kemudian ada juga kategori khusus. Kalau kategori umum ini master produknya dari penyedia dan dari non penyedia. Kalau master produk penyedia itu artinya penyedia nanti yang melakukan proses apa namanya penginputan datanya. Nah, kalau kategori khusus ini nanti yang akan melakukan proses input data dan lain-lain adalah pengelolanya. Nah, ini memang di versi 6 ini masih apa namanya yang melakukan ini adalah sektoral khusus tadi ya, Bapak Ibu. Misalnya Kementerian Kesehatan, kemudian PUPR, dan kementerian-kementerian lain yang memang mengelola barang jasa yang spesifik dan apa namanya khusus. Nah, ada dua skema di kategori khusus master data pengelola ini. Pertama, master produk penyedia, kemudian non-master produk penyedia. Nah, untuk non-master produk penyedia hampir sama ya dengan yang tadi ya Bapak Ibu. Apa namanya ya penyedianya langsung pilih produk, nanti ditetapkan ada kurasi atau non kurasi. Sedangkan untuk master produk penyedia nanti ada dua cabang gitu ya. Master produk penyedia private, nanti jalurnya official vendor. Lagi-lagi nanti ada kurasi atau non kurasi. Kemudian yang berikutnya adalah master produk penyedia publik. Nanti ada yang namanya official vendor dan non-official vendor. Dan masing-masing ini memang nanti seperti biasa ya, ada opsional, kurasi, atau non-kurasi. Nah, poinnya Bapak Ibu, kami ingin ketika ada produk-produk yang memang membutuhkan kurasi, itu ya harus dilakukan kurasi. Memang bisa jadi nanti secara proses membutuhkan waktu yang lebih lama ya, proses kurasi tersebut. Iya. Tapi itu menjadi hal yang penting dilakukan kalau kita lihat evaluasi hari ini gitu ya. Ada beberapa penyedia yang ya karena kemudahan, karena relaksisasi tadi, proses onboarding menjadi tidak bertanggung jawab. Dan yang dirugikan adalah teman-teman dari PPK dan PP gitu ya ketika proses ini. Ada yang bilang bahwa produknya punya TKDN, ternyata tidak gitu. Ternyata misalnya data TKDN-nya menggunakan data TKDN produk yang lain. Nah, itu kenapa kurasi ini menjadi penting gitu ya. Nah, tapi kalau produk-produknya memang misalnya gitu ya secara umum tidak masuk dalam kategori yang perlu dikurasi gitu ya. Ya mungkin sederhananya misalnya jamuan makan minum gitu ya. Dari warung atau apa namanya vendor tertentu. Nah, itu bisa jadi kan tidak perlu kurasi, bisa jadi gitu. Sehingga ya untuk hal-hal yang seperti itu bisa sebagaimana proses bisnis saat ini berlaku gitu. Jadi waktunya juga jadi tidak terlalu panjang gitu ya saat proses mencantumkan produk.
Tapi kalau untuk produk-produk tertentu yang memang apa ya, vital gitu ya, misalnya alkes gitu ya. Alkes ini kan tidak bisa sembarangan ya, produk itu bisa di apa namanya komersialkan gitu ya. Harus ada proses misalnya izinnya gitu. Nah, yang model-model begini harus ada kurasinya. Nah, siapa yang melakukan? Kalau dalam konteks kesehatan tadi misalnya adalah teman-teman yang mengelola kategori khusus tadi ya. Ada yang namanya nanti master data pengelola. Jadi yang mengkurasi dalam konteks kategori khusus ini adalah memang kementerian atau lembaga yang punya fungsi eh, melakukan kebijakan di produk tersebut gitu ya. Ya misalnya tadi Kementerian Kesehatan gitu kan. Yang paling tahu apakah produk itu memang sudah layak atau tidak kan ya teman-teman di Kementerian Kesehatan. BPOM misalnya ya, untuk misalnya produk-produk tertentu. Itu Bapak Ibu terkait 16 mode penayangan produk ya. Ya, mungkin ini butuh waktu ya untuk Bapak Ibu mengendapkan, tapi intinya secara umum ada yang memang berjalan dengan sendirinya gitu ya. Sebagaimana proses bisnis hari ini di versi 5, tapi ada juga yang kita atur ya proses pencantumannya, baik pengaturannya itu berupa pengaturan master produknya ataupun pengaturannya itu berupa kurasi atau non kurasi. Baik, saya coba lanjutkan. Ini baru setengah nih slide, Mbak Cici. Mungkin nanti saya agak singkat-singkat yang di slide di depan ya, yang di belakang. Nah, kemudian proses selanjutnya dari pengolahan produk adalah pembaruan produk. Nah, ada beberapa skema ya, Bapak Ibu. Khusus untuk master produk tentu nanti pembaruan apa namanya produknya harus melalui pengelola katalog elektronik, baik yang sektoral ataupun yang nasional. Tadi ya sektoral itu untuk khusus tertentu. Kemudian kalau untuk master produk penyedia juga sama. Nanti yang akan mengelola pembaharuan produknya tentu dari pemilik master produk penyedia. Dalam ini ya misalnya prinsipal gitu. Produsen atau prinsipal atau distributor atau agen. Nanti akan sangat bisa berbeda-beda ya antara produk yang satu dengan yang lain. Makanya nanti harus manajer kategori itu akan melakukan proses riset dulu ya sebelum menetapkan apakah satu penyedia itu atau produk tertentu itu menggunakan skema master produk penyedia atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga adalah perubahan pada data penayangan produk penyedia katalog elektronik sebagaimana biasa ya. Kalau ini pembaruannya ya otomatis gitu ya. Asal dia sudah menayangkan produknya ya dia bisa otomatis menayangkan. Jadi memang lebih sederhana. Nah, kemudian koleksi produk. Nah, bedanya Bapak Ibu koleksi produk dengan kategori produk atau etalase produk kalau versi 5 itu menggunakan istilah gitu. Koleksi produk ini bukan sesuatu yang menjadi etalase tersendiri gitu ya. Jadi koleksi produk ini sebenarnya etalasenya itu sudah ada gitu. Hanya cara kita mengelompokkan data sebagai informasi yang akan nanti ditayangkan. Gitu. Maksudnya koleksi produk seperti itu. Nah, ada dua apa namanya kriteria koleksi produk. Yang pertama koleksi umum. Nah, contohnya koleksi PDN TKDN, koleksi PDN plus UMKK, koleksi daerah. Nah, koleksi daerah ini maksudnya gini Bapak Ibu, mungkin dari yang teman-teman dari pemerintah daerah ya. Uh, yang ingin ditampilkan di koleksi daerah Bapak Ibu itu apa? Misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan semua pelaku usaha UMKM setempat, itu bisa dilakukan. Atau Bapak Ibu ingin mencantumkan apa namanya transaksinya misalnya ya, transaksi yang dilakukan oleh apa namanya pengelola di tempat Bapak Ibu setempat gitu. Itu bisa dilakukan. Datanya dari mana ya? Data-data dari transaksi yang sudah dilakukan. Jadi koleksi ini bukan menambah etalase produk yang baru ya, tapi hanya mengelompokkan gitu ya berdasarkan kriteria tertentu, membuat kategori tertentu. Tujuannya apa? Ya tujuannya sebagai dashboard gitu ya Bapak Ibu. Kan bisa jadi misalnya masing-masing pimpinan daerah kan
ingin tahu gitu ya. Misalnya eh, pengen selalu mengupdate terkait koleksi UMKK di daerah tersebut misalnya gitu ya. Ini perlu ditambah atau enggak gitu. Nah, itu bisa dibuat koleksi daerah seperti itu. Atau koleksi lainnya yang memang dibutuhkan ya, itu nanti bisa ditetapkan oleh LKPP. Itu koleksi umum. Kemudian ada juga koleksi kebutuhan tertentu. Nah, contohnya kan hari ini misalnya ada konsolidasi ya yang dilakukan oleh LKPP juga terkait misalnya Chromebook gitu ya, produk Chromebook. Itu juga bisa dilakukan untuk kebutuhan tertentu. Jadi koleksi ini kami sampaikan kembali bukan membuat etalase produk yang baru, tapi mengelompokkan produk berdasarkan kriteria tertentu yang memang etalase produknya sudah ada atau data dan informasinya sudah ada di katalog elektronik. Dan tentu tadi ya Bapak Ibu, untuk supaya standar harus ada petugas yang bertanggung jawab terhadap koleksi ini gitu ya supaya nanti clear ya. Ini karena nanti koleksi ini hanya bisa dilakukan oleh pengelola katalog elektronik pusat tadi ya karena by system gitu. Nah, apakah daerah bisa mengajukan usulannya? Bisa gitu, tapi tidak serta-merta dilakukan secara aplikasi gitu ya. Maksudnya balik lagi supaya apa? Supaya terstandar gitu ya pencantumannya sehingga nanti apa tadi ya user interface-nya menjadi lebih nyaman gitu untuk digunakan oleh. Nah, Bapak Ibu lebih ya di slide-slide awal itu adalah proses bisnis pencantuman, kemudian termasuk di dalamnya mode-mode penayangan dari produk, bagaimana pengelolaan katalog elektronik nanti di versi 6 dilakukan gitu dan lain-lain. Nah, di slide-slide berikut ini nanti kita akan banyak diskusi terkait bagaimana proses purchasing-nya. Secara umum, Bapak Ibu, sebenarnya masih sama ya. Purchasing di katalog itu PRPS-nya juga belum berubah. Ada yang dilakukan oleh PPK, ada yang dilakukan oleh PP. Nah, mungkin yang sedikit berbeda di sini adalah nanti ada yang namanya user dari instansi non KLPD berupa BUMN, BUMD, atau pelaku usaha. Nah, kalau untuk PPK dan PP masih sama ya regulasinya. PPK itu untuk apa namanya purchasing yang berjuta ya. Kemudian tentu yang di Papua ada regulasi tersendiri, jadi mungkin berbeda gitu ya Bapak Ibu. PP itu apa namanya purchasing yang dengan nilai paling banyak 200 juta, yang Papua juga ada peraturan khusus. Nah, ada 3 metode yang bisa dilakukan di versi 6. Ini juga sebenarnya sudah dikenalkan ya di versi 5. Pertama, negosiasi harga. Ini yang hari ini bisa dilakukan ya. Tentu dalam konteks piloting ya, kembali saya harus disclaimer. Kemudian ada mini kompetisi, ini sedang disusun fiturnya. Kemudian kompetitif katalog untuk pekerjaan konstruksi. Ini juga sedang proses apa namanya disusun fiturnya. Nah, tapi di apa namanya di versi 5 tiga-tiganya sudah bisa dilakukan ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya, sebenarnya walaupun versinya berubah gitu ya, Bapak Ibu, tetap tahapan e-purchasing katalog itu harus dilakukan gitu ya. Karena ini menjadi semacam persiapan pengadaannya ya, kalau kita bicara metode yang lain gitu ya, Bapak Ibu. Jadi para PPK atau PP tetap harus melakukan namanya proses persiapan. Apa itu proses persiapan? Ya pertama tentu mengerti dulu, mengidentifikasi dulu, memahami dulu kira-kira produk apa yang akan dibeli di katalog. Ini menjadi penting supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu kerjanya bisa efektif.
baik PPK atau PP yang menjadi user sekaligus gitu ya. Artinya dia PPK sekaligus user gitu. Ataupun PPK dan PP yang tidak langsung menjadi user gitu ya. Nah, nanti ada proses yang namanya komunikasi di sini ya. Jadi sampai nanti ditetapkan produk mana yang akan dilakukan purchasing itu harus clear ya. Jangan sampai nanti ada kasus sudah purchasing, sudah deliver, usernya nggak mau menggunakan ya. Dalam kasus misalnya PPK dan PP bukan sebagai user. Itu yang pertama. Kemudian nanti ada yang namanya pencarian atau penyiapan referensi harga. Kemudian ada yang namanya dokumentasi persiapan. Dokumentasi persiapan itu ya isinya satu dua ini sebenarnya. Proses purchasing itu sendiri. Mulai dari apa namanya nanti melihat melihat spek teknisnya gitu ya, sesuai apa enggak dengan produk yang kita sudah tetapkan dalam proses persiapan. Kemudian nanti kalau memang ada opsi pengiriman gitu ya, kita akan menggunakan yang mana nih gitu. Kemudian negosiasi harga atau nanti mini kompetisi, pembuatan surat pesanan, pembatalan surat pesanan kalau misalnya batal, pengiriman, serah terima pekerjaan, pembayaran, dan penilaian kinerja penyedia. Ini sebenarnya secara umum hampir sama ya dengan versi 5. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, nambah proses pembayaran di situ ya. Ada tahapan pembayaran yang dimasukkan di dalam proses pelaksanaan e-purchasing katalog versi 6. Yang kalau di versi 5 mungkin belum langsung terintegrasi gitu. Nah, pemilihan produk seperti ini ya Bapak Ibu, tetapkan dulu produknya apa gitu ya. Jadi tetap saja panglima dari semuanya adalah memahami atau mengetahui kira-kira produk apa yang mau dibeli gitu. Kebutuhannya apa. Dan ini harus dilakukan secara baik supaya tidak ada kejadian begitu barangnya sudah dibeli misalnya tidak tidak diterima atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Ini saya kira sama ya dengan metode-metode yang lain, Bapak Ibu. Proses identifikasi kebutuhan ini menjadi proses yang sangat vital ya menurut kami dari proses pengadaan secara keseluruhan. Nah, kemudian nanti setelah itu baru ada yang namanya proses pencarian ya. Dari spek yang sudah ditetapkan ini sudah ada PPDA-nya atau belum? Nah, mudah-mudahan nanti dengan discovery yang lebih produk ya, produk discovery di versi 6 ini kita tidak lagi lama gitu ya melihat apakah produk termasuk di dalamnya pelaku usaha mikro kecil dan koperasi ya. Usaha kecil dan koperasi. Ada nggak kriteria yang sudah memenuhi usaha kecil dan koperasi? Nanti ini juga dibantu oleh sistem. Baik ini harga paling kompetitif ini dilakukan melalui 3 cara ya. Kalau di apa namanya di CPK itu yang pertama negosiasi, mini kompetisi atau kompetitif katalog untuk pekerjaan konstruksi. Nah ini kalau Bapak Ibu sudah coba ya katalog.inaprop.id kurang lebih itu interpretation seperti ini ya. Nanti ada daftar kategori, ada bar pencarian, kemudian ini misalnya koleksi produk bersertifikat TKDN ini bukan etalase produk khusus ya, tapi koleksi dari semua produk-produk yang sudah punya sertifikat TKDN. Jadi ini ada koleksi khusus gitu. Kalau mau ada koleksi tertentu ya tadi ya, sebagaimana proses bisnis pencantuman kita bisa tetapkan koleksi-koleksi tersebut. Nah nanti ada filter seperti ini ya kurang lebih Bapak Ibu ya, mulai dari kategori terpilih, jenis produk, TKDN, lalu produk, kemudian penyediaannya UMKK atau non UMKK, range harganya, lokasi pengiriman, termasuk pilihan dari
pengiriman ya, kalau memang membutuhkan pengiriman. Ada yang sifatnya apa namanya third party logistik, macam-macam ya. Barangnya bisa macam-macam karena karakter barangnya juga bisa jadi berbeda gitu. Atau kurir penyedia seperti biasa. Nah, proses sort ini bisa dilakukan berdasarkan paling sesuai atau mungkin mau filter by harga terendah, harga tertinggi, atau new arrival product gitu ya, produk terbaru, atau TKDN plus BMP tertinggi. Ini bisa di apa ya, di custom gitu ya, di menu filter dan sort. Nah, pemilihan produk tadi pertama adalah kesesuaian spesifikasi ya. Misalnya ada standarnya, ada speknya atau spesifik komposisi atau spesifik kinerja. Kemudian volume, volume yang dibutuhkan gitu ya, dan ketersediaan dari penyedia. Kemudian kalau dia ada proses after sales service misalnya ya, itu masuk di spesifikasi pelayanan. Misalnya membutuhkan pelatihan terlebih dahulu untuk produk tertentu. Kemudian ketika ada produk yang memang perlu masa pemeliharaan atau tadi ya pernah jual ya after sales service itu di spesifikasi pelayanan. Nah, kemudian berikutnya ini saya kira gambar yang sudah sering kita lihat ya Bapak Ibu, diatur juga di Undang-Undang dan di PP ya. Ketika ada produk TKDN plus GMP sama dengan 40%, maka beli produk yang nilai TKDN-nya di atas 25%. Kemudian berurutan gitu ya, kalau ini tidak terpenuhi, maka prioritas berikutnya seperti ini gitu ya. Beli produk dengan nilai TKDN di bawah 25%, beli produk PDN tambah TKDN, baru kemudian ketika tidak ada pilihan 1, 2, dan 3, produk impor itu dipertimbangkan ya, boleh dilakukan import casing. Ini terkait UMKK-nya ya. UMKK-nya tadi mudah-mudahan nanti sistem yang akan membantu Bapak Ibu memberikan informasi apakah produk ini masuk kriteria penyedia dengan usaha mikro kecil koperasi atau non UMKK. Nah, nanti kalau sudah dipilih produk itu baru nanti tahapan berikutnya adalah tadi ya mencari harga yang paling kompetitif. Harga ini artinya tadi ya pemilihan spek tadi ya kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Kedua itu PDN, ketiga itu kategori UMKK atau non UMKK. Nah, baru nanti total harga yang setelah filtering ini ya. Jadi filtering ini penting ya Bapak Ibu, karena kalau filter 1, 2, 3 ini tidak tidak dilakukan di awal, bisa jadi nanti fokus kita hanya total harga yang paling rendah saja ya. Padahal bisa jadi ketika sudah filtering ini secara umum bisa jadi bukan harga yang paling rendah gitu ya. Karena harga yang paling rendah setelah filter 1, 2, dan 3 gitu. Jadi harga terbaik itu maksudnya adalah setelah filtering apakah dia produk TKDN atau tidak gitu. Apakah produk dia masuk kriteria pelaku usaha UMKK atau tidak. Nah, ini yang bisa dilakukan dalam konteks referensi harga. Tentu nanti harapannya sistem itu bisa membantu secara optimal ya Bapak Ibu. Kalau memang dimungkinkan gitu. Kemudian tapi usaha kita untuk melakukan proses pengumpulan referensi harga itu tetap perlu dilakukan. Bisa melalui harga pembanding gitu ya. Di aplikasi misalnya yang lain gitu ya. Atau memang ada yang sudah ditetapkan secara resmi oleh KLPD gitu ya, peraturan-peraturan tertentu, atau dokumen-dokumen lain yang bisa dipertanggungjawabkan ya, kalau memang ada. Nah, hal-hal yang belum tercapture otomatis by system itu disarankan untuk tetap dilakukan dokumentasi. Membuat perbaikan gitu ya sebisa mungkin all itu bisa direcord oleh sistem, tapi kan bisa saja mungkin ada masih tahapan yang belum langsung otomatis
terrecord oleh sistem gitu. Nah, itu masih tetap perlu ada dokumentasi ya, Bapak Ibu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika nanti misalnya ada pemeriksaan, atau misalnya Bapak Ibu perlu membuat laporan dan lain-lain, itu menjadi lebih memudahkan bagi Bapak Ibu semua. Nah, kemudian pelaksanaan investasinya sendiri ini tetap harus dilakukan ya, meskipun tadi ya sebenarnya harusnya by sistem informasi lebih akurat, tapi tetap saja gitu ya, kita tetap harus melakukan kepastian ini gitu ya, karena eh, pertama bisa jadi ada penyedia yang masih tidak bertanggung jawab gitu ya Bapak Ibu, sehingga sebagai PPK atau PP kita tetap harus memastikan ini. Nah, kemudian tahapan berikutnya dari pelaksanaan purchasing adalah opsi pengiriman. Gitu. Alamatnya di mana, lokasinya di mana, kapan itu tiba, kemudian memilih jasa pengiriman yang mana gitu ya. Tadi bisa uh, third party logistik atau kurir penyedia seperti biasa. Kemudian referensi harga ini yang apa namanya dilakukan ketika misalnya kita menggunakan metode negosiasi harga. Kalau memang dimungkinkan gitu, jika diperlukan gitu, kita bisa sebenarnya meminta dari penyedia dokumen-dokumen ini gitu. Misalnya bukti transaksi terakhir gitu ya atas produk yang dinegosiasi, atau misalnya memang dimungkinkan gitu ya, atau jika diperlukan untuk harganya gitu, termasuk di dalamnya riwayat transaksi yang ada pada aplikasi kartu ini ketika memang produk tersebut yang akan kita lakukan negosiasi itu memang sudah pernah ada transaksi sebelumnya. Paling lambat 3 hari kerja ya. Apabila ini tidak dilakukan, maka nanti sistem akan secara otomatis membatalkan. Kemudian negosiasi harga tentu dalam konteks harga satuan yang sudah tayang ya, tidak boleh jadi nambah gitu. Meskipun misalnya komponen yang jadi bertambah ya, tetap pada harga satuan yang sudah tayang. Kalau diperlukan memang secara karakteristik pekerjaan butuh jaminan pelaksanaan, itu diperbolehkan. Kemudian uang muka dan lain-lain gitu ya. Karena ini sesuatu yang memang disesuaikan dengan karakteristik dari barang atau produk yang dilakukan e-purchasing. Nah, kemudian terakhir apa namanya proses proses ordernya ya. Kalau sudah sepakat proses harganya, kemudian nanti dimasukkan di dalam aplikasi, kemudian nanti ada yang namanya rancangan surat pesanan, kemudian ada finalisasi dan tanda tangan surat pesanan. Nah, yang membedakan Bapak Ibu fitur ini ya dengan versi 5 hari ini, nanti Bapak Ibu menggunakan yang namanya tanda tangan elektronik ya. Nah, sebenarnya kita sebagai ASN ini Bapak Ibu, alhamdulillah sebenarnya sudah bisa difasilitasi ya tanda tangan elektronik ini atau e-sign ini oleh teman-teman dari BSN gitu ya. Jadi bisa dibuat di personil dari kita masing-masing ya sebagai ASN. Dan itu tidak berbayar ya. Sebenarnya berbayar, tapi yang bayar itu BSN ya. Jadi itu free. Karena nanti penyedia juga akan melakukan tanda tangan digital ini di surat pesanan itu dengan menggunakan aplikasi yang memang melayani vendor atau penyedia. Itu yang membedakan dari apa namanya fitur hari ini ya di versi 5. Nah, ini ya tahapan untuk PPK atau PP gitu. PPK ya maksudnya ini kontrak. Ini sebenarnya bisa ya dilakukan Bapak Ibu. Cuman memang mungkin perlu melihat dulu ya bagaimana proses pembuatan akun ke BSSN ya. Tepatnya ke Balai Sertifikasi Elektronik atau BSRE BSSN. Termasuk data-datanya memang harus valid ya, karena
ini nanti akan benar-benar mewakili ya Bapak Ibu sebagai personil ya yang memang punya kewenangan. Nah, resikonya apa Bapak Ibu untuk di versi 6 ketika belum punya akun BSRE maka ya prosesnya jadi terhambat ya karena di sistem itu tidak lagi mengenali surat pesanan yang ditandatangani secara manual gitu. Jadi harus electronic sign. Kemudian ada perubahan surat pesanan. Ini juga sebenarnya di versi 5 sudah ya, sudah ada proses ini gitu ya. Hanya saja mungkin kalau di sini mungkin perbedaannya tadi ya e-sign dengan tidak e-sign gitu. Nah, ruang lingkup perubahan itu sama ketika misalnya menambah atau mengurangi volume, mengubah jadwal waktu atau penambahan atau pengurangan harga pengiriman. Termasuk ketika ada ketentuan tambahan dari surat pertahanan gitu. Kemudian ketika ada pergantian persentase gitu ya. Kemarin kan sempat gitu ya Bapak Ibu dari 10 ke 11 gitu. Penambahan dan atau pengurangan layan tambahan, pergantian penanggung jawab, tangan dalam surat pesan. Nah, itu dimungkinkan dilakukan yang namanya addendum purchase order-nya. Termasuk pembatalan surat pesanan ya. Bisa saja ada kondisi seperti ini. Misalnya ada kondisi kahar gitu ya. Ada dua opsi gitu ya. Sementara gitu ya penghentian surat pesanannya. Tapi bisa juga permanen ketika kondisi kaharnya belum selesai gitu. Atau surat pemutusan surat pesanan. Ini juga masuk dalam kriteria pembatalan surat pesanan. Baik yang dilakukan oleh PPK atau oleh penyedia katalog elektronik. Kemudian proses pengiriman dan serah terima. Tadi ya, proses pengiriman ya tergantung dari pilihan dari PPK dan PP ya. Apakah menggunakan third party logistik ataupun kurir penyedia. Nah, termasuk tadi ya, e-sign ini juga digunakan untuk BAST ya Bapak Ibu, serah terima pekerjaan. Baik oleh PPK maupun oleh penyedia ya. Jadi dua-duanya menggunakan electronic sign. Nah, setelah BAST, hal yang juga penting untuk dilakukan adalah Bapak Ibu memberian rating ya. Kenapa rating ini penting? Karena rating inilah yang nanti menjadi sumber informasi untuk proses e-processing selanjutnya. Kalau Bapak Ibu tidak memberikan rating atau ulasan, ya sama saja tidak memberikan informasi kepada yang lain gitu. Baik informasi yang sifatnya baik ataupun yang buruk. Rating kan bisa saja rating bagus atau rating yang jelek. Nah, ini menjadi penting karena apa? Konsep dari katalog ini adalah data itu atau semua informasi itu ada di sistem, sehingga bisa dilihat oleh yang lain. Ketika rating ini tidak diberikan secara baik atau tidak dilakukan rating, ya Bapak Ibu jadi tidak bisa memberikan informasi tersebut kepada pengelola-pengelola yang lain atau user-user yang lain. Nah, ini harus dilakukan ya, Bapak Ibu, penilaian kinerja penyedia. Nah, kemudian di ini ya proses e-payment, nanti kelengkapannya sama sebagaimana proses pengajuan pembayaran pada umumnya. Ada order, ada BSR, invoice, daftar pajak, kalau dia ada PNBP, PNBP, kemudian metodenya juga sama secara umum yang sudah diatur di apa namanya keuangan ya, baik yang sifatnya LS ataupun UP. Nah, nanti kalau UP kan kita pakai PMK 58 ya. Jadi penyedia sebagai WAPU gitu sehingga nanti invoice-nya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, ini skenario sistem pembayaran Bapak Ibu, ada jangka pendek, jangka menengah. Ini mungkin yang ditampilkan baru yang KL ya. Nanti yang apa namanya yang pemerintah daerah tentu ada skema juga yang lain. Tapi poinnya untuk ini adalah kita ingin nanti benar-benar sistem pembayaran itu menjadi end to end di proses e-purchasing gitu sehingga diharapkan proses pengadaannya sudah cepat gitu.
Proses pembayarannya juga diharapkan menjadi lebih cepat. Baik, saya kira begitu mungkin sharingnya dari kami, Bapak Ibu, Direktur Pasar Digital Oke, Pengadaan. Maaf, maaf, Ke maaf, Mbak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.